Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-10 sampai 18. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya, bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya, untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 16 ayat 13-14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Judul renungan kita hari ini adalah Mencintai Seperti Tuhan Kita, ditulis oleh Kim Sorrell. Sahabat suara kasih, saya adalah seseorang yang menyukai resolusi tahun baru. Namun merenungkan tahun 2023 dan tahun-tahun lainnya, saya menyadari bahwa saya kehilangan begitu banyak hal. Saya tidak cukup baik dalam menyediakan waktu untuk orang-orang. Setidaknya hanya kalimat ini yang keluar dari mulut saya. Hai, apa kabar? Baik. Dan kau? Baik. Semoga harimu menyenangkan. Mengapa saya mengajukan pertanyaan? Jika saya tidak ingin mendengarkan jawabannya, mungkin karena jawabannya menghabiskan banyak waktu saya yang berharga dan sangat terbatas. Ada banyak hal yang harus dilakukan, cucian untuk dicuci, tugas yang harus diselesaikan,
tagihan yang harus dibayar, dan jika saya tidak pergi ke toko kelontong dalam perjalanan pulang kerja, saya tidak akan makan sayuran untuk makan malam. Tapi Tuhan adalah kasih, dan Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi. Sebenarnya Tuhan memerintahkan kita melalui Paulus. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Itulah tantangan resolusi terbesar saya untuk tahun 2023, untuk mencintai dengan kasih sejati. Tapi bagaimana saya bisa mengasihi, kalau saya masih mementingkan urusan pribadi dibanding dengan orang lain? Tentu bukan cinta namanya, jika saya masih mengabaikan orang di depanku. Apakah cinta atau kasih sejati dapat dirasakan dengan menjawab telepon hanya dengan mengatakan, "Oh begitu ya"? Apakah kasih tidak menarik? Cinta sejati, cara Tuhan mencintai mengajarkan kita untuk lebih peduli pada orang lain daripada urusan pribadi. Saya telah mengabaikan kesempatan untuk memberikan cinta. Saya yakin telah berkali-kali melayangkan pertanyaan seperti apa kabar. Jika saya memang mengasihi orang lain, maka saya harus melakukan lebih daripada mendengarkan hal baik darinya. Dia mungkin mengalami kesulitan, mungkin dia bergumul dengan pekerjaannya, atau pernikahannya, dan masalah lainnya. Dia membutuhkan seseorang untuk mempedulikannya dan berdoa untuknya. Tapi raut wajahku mengatakan, "Tidak, aku tidak memiliki waktu untuk itu." Tapi apa yang cinta lakukan? Cinta akan tetap ada. Cinta pasti ingin mendengar jawabannya. Maka cinta akan memberinya waktu dan mendengarkannya. Mencintai orang seperti Tuhan, tidak melihat mereka sebagai penghalang aktivitas dan rencana saya tanpa memikirkan apapun, dan hanya fokus mendengarkan dengan sabar. Tentu ada waktu di mana kita benar-benar tidak ada waktu, setidaknya tidak setiap hari. Kemudian cinta menetapkan waktu untuk saling mendengarkan, peduli, dan saling mendukung. Itulah arti cinta sejati. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, marilah kita menjadi pribadi yang lebih terbuka dan peduli dengan orang lain, untuk menunjukkan cinta kepada orang-orang yang bersama kita. Mari kita bertanya apa kabar, dengan hati dan telinga terbuka lebar, karena itulah yang akan dilakukan cinta, dan saya memutuskan untuk mencintai. Akankah kamu bergabung dengan saya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami.
Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.